Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Hini Maharani dari kelas PGSD 22A dengan NIM 42422045 akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen tes. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan instrumen tes? Jadi pengembangan instrumen tes adalah suatu proses sistematis dan logistik untuk mengembangkan suatu tes yang efektif dan efisien dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang. Proses pengembangan instrumen tes melibatkan beberapa tahapan yang penting untuk memastikan kualitas dan validitas tes tersebut. Oke, untuk yang kedua kita akan membahas jenis-jenis instrumen tes. Dalam pengembangan instrumen tes, ada 4 jenis tes. Yang pertama, tes formatif. Sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua ada tes sumatif. Dimaksudkan sebagai tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa atas semua jumlah materi yang disampaikan dalam satuan waktu tertentu, seperti catur bulan atau semester. Yang ketiga, tes diagnostik. Tes hasil belajar digunakan untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami masalah dan menelusuri jenis masalah yang dihadapi. Berdasarkan pemahaman mengenai siswa bermasalah dan masalahnya, maka guru dapat mengusahakan pemecahan masalah yang tepat sesuai dengan masalahnya. Yang keempat, tes penempatan atau Kronlund dan Chin adalah pengumpulan data tes hasil belajar yang diperlukan untuk menempatkan siswa dalam kelompok siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, kita akan membahas tentang langkah pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Jadi langkah awal dalam mengembangkan instrumen tes adalah menetapkan tujuannya. Tujuan ini penting ditetapkan sebelum tes dikembangkan. Karena seperti apa dan bagaimana tes yang akan dikembangkan sangat bergantung untuk tujuan apa tes tersebut digunakan. Yang kedua, melakukan analisis kurikulum. Kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum SKKD yang sedang digunakan. Instrumen yang dikembangkan seharusnya sesuai dengan indikator pencapaian suatu KD yang terdapat dalam standar ISI atau SI. Ketiga, penyusunan kisi-kisi tes adalah untuk menjaga agar soal tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi serta aspek yang akan diungkapkan dalam tes. Maka harus dibuat tabel kisi-kisi. Nah, kisi-kisi sendiri merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal, meliputi SKKD, materi, indikator, dan bentuk soal yang akan dibuat. Dalam kisi-kisi akan dicantumkan bahan pengajaran yang hendak diukur, jenis kompetensi yang akan diukur, jumlah soal, bentuk soal, tarif kesukaran maupun waktu yang cocok untuk melakukan ujian, dan menentukan bentuk tes yang akan kita berikan. Yang terakhir atau langkah keempat adalah penulisan soal. Pada kegiatan menuliskan butir soal ini, setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan pada indikator yang telah dituliskan pada kisi-kisi dan dituangkan dalam spesifikasi butir soal. Lah, bentuk butir soal mengacu pada deskripsi umum dan deskripsi khusus yang sudah dirancang dalam spesifikasi butir soal. Sekian dari saya, semoga video tadi bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.